Halo kawan-kawan, kini sampailah kita pada bagian ketiga konten kami mengenai investasi kripto. Bila pada bagian ke-1 saya membahas mengenai internet dan data, di bagian kedua saya juga telah membahas mengenai manajemen uang dan manajemen waktu. Di bagian ketiga ini saya akan membahas mengenai pasar kripto, termasuk tentunya segmen dari proyek-proyek yang ada dalam masing-masing cryptocurrency tentunya. Seperti biasa, sebelum mulai, bagi yang baru pertama kali masuk channel saya ini, perkenalkan, saya Adi, host channel ini, Crypto Cryptdude. Channel ini berisi konten-konten seputar pengetahuan dasar seputar cryptocurrency dan blockchain, serta proyek-proyeknya. Dan saya juga akan memberikan beberapa mini-seri terkait tema tertentu. Mini-seri mengenai tutorial cara berinvestasi kripto saya buat dalam 3 seri. Dan konten ini adalah bagian akhir mini-seri dengan tema ini. Anda bisa memanfaatkan fitur Show Transcript yang ada pada bagian akhir deskripsi konten ini agar Anda bisa melompat ke bagian-bagian mana yang Anda ingin lihat saja. Bila Anda belum menonton bagian pertama dan kedua mengenai tutorial investasi kripto ini, link saya sertakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Ayo, kita mulai bagian ketiganya sekarang. Saat ini, bila Anda ingin berkenalan, ingin mempelajari dan melihat profil proyek masing-masing cryptocurrency, Anda harus tahu situs-situs agregator, yaitu situs-situs yang merangkum data-data tertentu di pasar kripto. Bila Anda ingin mengetahui data besarnya kapitalisasi pasar kripto, volume harian masing-masing cryptocurrency, Anda bisa mengintip pada agregator seperti coinmarketcap.com dan mesari.io. Keduanya cukup akurat dalam memberikan gambaran data real-time hampir semua kripto, kecuali kripto yang baru di launching. Saya pernah membuat konten tentang kedua agregator ini dan cara mencari data-data penting yang kita butuhkan. Anda bisa menonton konten saya yang linknya saya sediakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Teman-teman, bila kita teliti, sebenarnya ada beberapa kelompok segmen bisnis dalam tiap cryptocurrency. Cryptocurrency diciptakan untuk tujuan berbeda-beda. Kita dapat berinvestasi di kripto dan memilih hanya di proyek mana yang kita tertarik ingin terlibat di dalamnya. Ada beberapa macam segmen bisnis dalam pasar kripto yang bisa kita investasi. Berikut ini adalah koin yang dipakai untuk suatu tujuan di suatu platform. Saya contohkan, yang pertama kapitalisasi pasar terbesar untuk disimpan, itu adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, Ripple, Cardano, Polkadot, Doge, dan lain-lain. Yang kedua adalah koin-koin dalam smart contract platform seperti Ethereum, Binance, Cardano, Avalanche, Solana, Polkadot, Tron, Tezos, Algorand, dan lain-lain. Ketiga, decentralized finance platform seperti Uniswap, AAV, Lido, Pancake, Curve, Sushi, Synthetix, dan lain-lain. Keempat, koin-koin yang digunakan dalam bisnis centralized exchanger kripto seperti Binance, OKB, KuCoin, Huobi, FTT, Tokenomics, dan lain-lain. Kelima, koin-koin payment solution seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doge, Bitcoin Cash, eCash, Ethereum Classic, Stellar, Litecoin, dan lain-lain. Keenam, koin-koin yang digunakan dalam bisnis beli jual data atau oracles, yaitu Chainlink, Band Protocol, Nest Protocol, UMA, dan lain-lain. Ketujuh, koin atau token untuk NFT dan barang koleksi atau collectibles, yaitu Flow, Chiliz, Zilliqa, Axie Infinity, ApeCoin, Decentraland, dan lain-lain. Kedelapan, koin yang dipakai dalam bisnis menyewakan tempat penyimpanan data, yaitu Filecoin, Arweave, BitTorrent, Holochain, Anchor, Flux, Ocean, dan lain-lain. Kesembilan, koin yang dipakai dalam bisnis yang menjembatani kerja antar blockchain, yaitu Terra, Cosmos, Waves, BitTorrent, RenBTC, Stacks, Thorchain, Chainlink, Injective Protocol, Avalanche, dan lain-lain. Kesepuluh, koin dalam bisnis gaming atau play to earn dan metaverse, yaitu ApeCoin, Internet Protocol, Sandbox, Theta, Axie, Decentraland, Stacks, Engine, Wax, Gala, Illuvium, dan lain-lain. Ke-11, koin-koin yang digunakan dalam data privacy solution, yaitu Monero, Zcash, Dash, Decred, Oasis, Horizon, Secret, dan lain-lain.
Ke-12, stablecoin yang nilainya ekivalen mata uang fiat untuk berbelanja, yaitu US Dollar Tether, US Dollar Circle, DAI, Paxos, USDD, True USD, SUSD, dan lain-lain. Ke-13, saham atau indeks saham yang ditokenkan. Jenis kripto seperti ini disebut tokenized stock crypto. Ada MicroStrategy, SPDR S&P 500, Nvidia, Facebook, GameStop, Tesla, PayPal, Alibaba, NIO, Amazon, Beyond Meat, Taiwan Semiconductor, Apple, Blibli, Netflix, Moderna, AMD, Google, dan lain-lain. 14. Token yang sifatnya sebagai pemerintahan atau dewan pengambil keputusan untuk suatu platform atau blockchain. Misalnya Uniswap, ApeCoin, BitDAO, Aave, Pancake, Dash, Synthetix, Curve, Balancer, Ethereum Name Service, DAO Maker, Badger DAO, Mango, Constitution DAO, Optimism, dan lain-lain. Ke-15, token-token dalam bisnis pembuat wallet kripto, misalkan Trust Wallet Token, Loopring, SafePal, Reef, Coin98, Clever, Cross Wallet, Rise Wallet, Zilla, dan lain-lain. Ke-16, token-token semacam nilai unit dalam platform aset manajemen atau hedge fund business, semisal Swissbox, Voyager, Numere, Dexe, Uquid, DV, Ensim, Wirex, Headstreet, Metaverse ETP, Genesis Vision, dan lain-lain. Dari sekian banyak contoh yang saya sebutkan tadi, kita bisa lihat ada banyak koin atau token yang fungsinya lebih dari satu. Saat ini ada 22.000 koin dan token yang terdaftar dalam agregator seperti CoinMarketCap. Saya tidak mungkin mengulas semuanya. Silakan teman-teman juga melakukan pendalaman sendiri ya. Saran dari saya, untuk teman-teman yang baru mulai belajar berinvestasi di kripto, mulailah dari nilai kapitalisasi pasarnya yang paling besar saja dulu. Berinvestasilah pada koin-koin terbesar nomor 1 hingga maksimal urutan 30 saja. Beberapa dari segmen-segmen tersebut saya pernah membuat konten mengenai definisi dan konsep bisnisnya. Anda bisa menonton pada playlist yang telah saya sediakan linknya di kanan atas layar Anda. Langkah berikutnya, bila Anda ingin berinvestasi di pasar kripto, tentunya Anda harus punya akses atau portal menuju ke sana. Saat ini ada dua pintu utama menuju ke sana. Pertama, yaitu Centralized Exchanger, yaitu perusahaan yang menjadi broker atau dealer yang menjembatani transaksi antara kita dengan investor atau trader kripto lain di seluruh dunia. CEX ini harus punya izin di satu negara tertentu, atau setidaknya punya beberapa anak perusahaan yang berizin di beberapa negara. Centralized Exchanger terbesar saat ini dan pemimpin pasar adalah Binance, disusul Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitstamp, dan seterusnya. Tidak semua crypto exchanger sudah mendapatkan persetujuan dari regulator negara tempat kita tinggal. Tapi bila exchanger yang sudah mendapat persetujuan dari regulator kita, berarti menjual koin atau token dan pasangan koin atau token yang diperbolehkan untuk kita beli. Saat ini, ada negara-negara yang melarang warganya untuk membeli menjual kripto tertentu. Pastinya tidak bisa sembarangan menjadi pelanggan pada exchanger seperti Binance Global. Ada juga koin atau token jenis tertentu yang dilarang untuk dibeli warga negara tertentu, misalkan saham atau obligasi yang ditokenkan, token pemerintahan yang fungsinya seperti kepemilikan, atau kripto dengan fitur privasi tinggi tidak boleh dibeli dijual oleh dan untuk warga negara Amerika dan banyak negara Eropa. Broker seperti Coinbase, Kraken juga terbatas hanya menjual kripto yang diizinkan regulator Amerika saja karena mereka berdomisili di Amerika. Saat ini, para broker atau exchanger setelah kejadian kolapsnya FTX Exchanger pada awal November 2022 lalu, sepakat memberikan update secara real-time kepada publik berapa besar cadangan keuangan mereka. Bila teman-teman mengakses coinmarketcap.com, teman-teman bisa klik pada tanda ini di samping tulisan nama exchanger. Maka akan nampak penempatan dana mereka dalam bentuk crypto coin apa saja. Semua broker atau exchanger besar saat ini berusaha menampilkan kredibilitas dari bisnis mereka, karena bagaimanapun, fondasi terpenting dari sebuah bisnis keuangan adalah kepercayaan.
sesuatu yang dikoyak-koyak dilecehkan oleh seorang Sam Bankman-Fried lewat FTX yang dipimpinnya dan Alameda Research yang juga afiliasi usahanya. Meski saat ini Binance sebagai exchanger terbesar bukan berarti tanpa kritikan untuk harus terus menjawab tantangan waktu ke waktu yang makin berat. Pada audit di tanggal 12 Desember 2022, terindikasi pada proof of reserve mereka bahwa dana pelanggan mereka hanya 97% saja yang kriptonya ada dalam deposit mereka. Keunggulan daripada centralized exchanger semacam ini adalah layanan barang dan jasa sangat beragam di situ untuk memenuhi berbagai keinginan dari customer. Hal paling mendasar dalam centralized exchanger adalah customer tidak perlu repot-repot mempelajari suatu koin dibuat dalam blockchain apa, harus disimpan dalam wallet apa yang cocok untuk itu. Ini karena centralized exchanger meminjamkan wallet-wallet kepada kita untuk tiap nama koin yang diperdagangkan di akun kita. Jadi pasti 100% kompatibel. Dan mereka bertanggung jawab untuk menyediakan fitur-fitur keamanan tambahan anti-exploit. Mereka juga menyediakan wadah bagi koin-koin atau token-token baru yang masuk ke pasar kripto. Mereka juga menyediakan produk-produk derivatif seperti instrumen keuangan perbankan dan pasar modal di pasar kripto. CEX ini menyediakan deposit dan penarikan dalam uang fiat juga, sesuatu yang tidak ada dalam pasar decentralized exchanger. Selain itu, wallet-wallet pinjaman dari centralized exchanger di akun kita tidak bisa dimasuki koin-koin palsu atau dusting coin yang berbahaya. Sebagai customer juga tidak perlu repot mengikuti perkembangan dalam tiap project coin yang terkait hal-hal teknikal, semisal perpindahan blockchain, penggantian algoritma koin terkait nilai konversi, hard fork, dan lain-lain yang memusingkan investor biasa. Kerugian dari menggunakan centralized exchanger ini adalah bahwa kita harus mempercayakan kripto kita atau uang kita ke pengelolanya. Pengelola centralized exchanger ini bisa saja membawa lari kripto pelanggannya. Itu karena mereka punya kunci ke semua dompet kripto yang dipinjamkan ke pelanggan mereka. Namun, walau secara teoritis semua exchanger bisa saja melakukan hal semacam itu, tetapi dari ratusan centralized exchanger, kejadian seperti itu hanya di beberapa exchanger saja pernah terjadi. Setidaknya para investor atau pelaku perdagangan kripto harus paham risiko penempatan dananya. Selain centralized exchangers yang saya sebutkan tadi, pintu masuk kedua kita ke dunia kripto adalah melalui perdagangan di decentralized exchanger atau DEX. Pada DEX ini, aktivitas dikendalikan secara otomatis dengan algoritma yang menjaga keseimbangan aset kripto di dalam pool aset mereka. Dan keuntungan mereka adalah dari selisih harga dan biaya gas fee. DEX ini lebih terbatas layanannya namun lebih transparan. Artinya, setiap transaksi yang terjadi di DEX ini bisa dengan gampang terlihat dalam blockchain Explorer. Karena tidak ada proses clearing seperti layaknya bank di sini, jadi data perdagangan langsung terlihat di dalam blockchain, bukan di database perusahaan pengelola. Jumlah koin-koin yang ada dalam DEX pun juga bisa dihitung secara terbuka di blockchain Explorer atau bisa juga dilihat dalam agregator-agregator. Ketika bertransaksi dalam DEX, para pembeli dan penjual melakukannya dari dan ke dompet kriptonya sendiri-sendiri. Artinya dari sisi keamanan penyimpanan, semua adalah tanggung jawab masing-masing pelaku. Walaupun banyak DEX bagus, tetapi kekurangan DEX adalah tidak ada yang bisa menerima perdagangan dengan uang fiat. Ini karena DEX tidak berkaitan dengan dunia perbankan yang mengontrol dan mengendalikan jumlah uang fiat negara-negara di dunia. Jadi DEX hanya bisa menukar koin atau token dengan koin atau token kripto lainnya. DEX juga tidak ada pengelola, sehingga kita harus memiliki pengetahuan teknikal lebih baik di sini. Kerugian lain DEX adalah harga yang ada bisa mengambil order book dari suatu tempat terpusat, bisa juga dari atomic swap atau swap antar wallet tampungan kripto-kripto, sehingga harga di DEX ini bisa saja berbeda dengan di centralized exchanger, menimbulkan celah keuntungan atau justru kerugian, terutama bila pasar sedang mengalami kepanikan. Setelah kita paham pintu masuk ke dunia kripto, selanjutnya tinggal bagaimana strategi kita dalam berinvestasi. Di konten bagian kedua tutorial investasi kripto,
Saya pernah membahas detail strategi mengatur uang dan waktu. Sekarang saya akan terangkan sedikit adanya pasar untuk mining dan staking yang merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi kripto itu sendiri. Mining dan staking adalah aktivitas penting yang menjadi kunci utama aktivitas transaksi dalam kripto. Dua aktivitas ini adalah untuk melakukan cek terhadap keaslian koin-koin yang ditransaksikan, melakukan persetujuan transaksi, dan mencatatkan transaksi tersebut dalam blockchain. Mining dan staking ini bisa diumpamakan seperti pekerjaan notaris yang menjadi saksi dan mencatatkan kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersepakat. Syarat untuk sebuah node dalam hal ini adalah individu diakui punya hak untuk mengesahkan suatu transaksi dalam blockchain atau disebut sebagai validator transaksi ada bermacam-macam. Tapi secara umum ada yang syaratnya harus menunjukkan kemampuan kerja atau proof of work, ada yang syaratnya menunjukkan bukti kepemilikan dengan porsi besar atau proof of stake, ada yang syaratnya menunjukkan bukti untuk memiliki kewenangan tertentu atau proof of authority, dan ada pula yang dengan menunjukkan bukti mempunyai kapasitas ruang arsip atau proof of space. Saya pernah membuat konten yang khusus tentang syarat-syarat menjadi validator ini, yang bahasa teknikalnya disebut dengan mekanisme konsensus dalam blockchain. Teman-teman bisa mempelajari di konten yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Istilah miner biasanya dekat dengan mekanisme konsensus proof of work, dan pekerjaan yang disyaratkan lumayan berat, yaitu kita harus bisa memecahkan serangkaian sandi-sandi rumit secepat-cepatnya, karena kita harus bersaing dengan orang-orang lain yang juga para miner. Untuk bisa menyelesaikan sandi seperti itu, tidak mungkin kita melakukan pekerjaan secara manual, tetapi dengan suatu alat khusus yang disebut ASIC miner atau Antminer yang punya kemampuan secara cepat dan kasar mendobrak sandi yang diberikan dengan mencoba setiap kemungkinan yang ada. Karena itulah, alat semacam ini utamanya hanya memerlukan kecepatan perhitungan saja, tanpa perlu memori besar untuk menyimpan data. Contoh dari alat mining semacam ini adalah Bitcoin dan Kadena. Ada juga yang menggunakan sistem kurang lebih sama tapi alatnya berbeda, yaitu alat Graphic Processing Unit atau GPU, yang di dalamnya selain perlu kemampuan mengolah data, juga harus punya memori sementara yang tinggi. Ini contohnya adalah pada Ethereum klasik, Dash, Doge, Litecoin, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan prosesor sangat biasa saja atau bahkan cuma sebatas Raspberry Pi, misalkan pada Monero dan Lightning Network. Sedangkan pada Proof of Space, alat yang dibutuhkan berupa hard disk kapasitas besar-besar dan RAM besar pula. Ini misalkan pada Filecoin, Arweave, dan lain-lain sejenisnya. Saya tidak akan membahas detail soal mining, tetapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada pasar yang cukup luas dan penting di segmen ini. Staking yaitu proses validasi yang penting dalam mekanisme konsensus proof of stake mengharuskan kita menginvestasikan sejumlah uang besar bukan untuk berbelanja alat, tetapi langsung membeli koinnya dan menempatkannya, menghubungkannya dengan node validator yang lain selama beberapa waktu. Selama jangka waktu itu, koin tidak boleh kita tarik dan kita harus selalu siap 24 jam sehari tanpa absen bila diperintahkan oleh blockchain untuk membantu menyelesaikan transaksi. Baik menjadi miner atau staker ini merupakan cara berinvestasi untuk menghasilkan passive income dalam jangka panjang. Ini karena baik miner maupun staker mendapatkan imbalan hasil kerja berupa koin yang sama di dalam blockchain tempat mereka bekerja. Misalkan seorang miner Bitcoin akan mendapatkan Bitcoin juga. Seorang staker Ethereum, ya mendapatkan Ethereum. Ingat, saya katakan jangka panjang, karena kita tidak bisa menggunakan uang yang akan kita gunakan dalam waktu beberapa bulan kemudian. Minimal, waktu untuk pengembalian modal menjadi miner dan staker ini adalah beberapa tahun. Selama masa bearish seperti ini, seorang miner dan staker harus siap merugi sementara karena harga koin sedang terjun bebas, sehingga tidak mungkin terus menjual koin hasil dari imbalan untuk menutup biaya listrik, perbaikan alat, penambahan alat baru lagi, dan lain-lain.
Demikian juga seorang staker harus mau uangnya dijadikan koin dan dikunci selama beberapa waktu meski di saat pasar turun. Nilai asetnya juga pasti menyusut. Tetapi bila pasar kemudian mengalami pasang bullish, maka baik miner maupun staker bisa mendapatkan untung besar. Dan seperti pernah saya jelaskan dalam konten saya bagian kedua lalu, bahwa kenaikan kripto dalam gelombang bullish setiap beberapa tahun sekali tidak main-main. Sekian lipat hingga ribuan lipat lompatannya. Lalu saya akan membahas satu lagi pasar pada segmen tertentu juga yang menarik sebagai alternatif berinvestasi kripto. Teman-teman tentu tahu apa usaha dari sebuah bank atau koperasi tentunya. Ini adalah bisnis yang memutar uang. Kita meminjamkan uang kita dan menerima bunga imbalan, sebut saja simpan pinjam. Bila kita membuka usaha simpan pinjam, tentu kita punya serangkaian perizinan yang cukup rumit. Kita bisa saja menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, akan tetapi imbal hasilnya setelah dikurangi pajak amat sangat kecil. Namun di dunia kripto, kita bisa menyewakan kripto kita dan mendapatkan bunga dari situ. Misalkan kita bisa menyewakan Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin. Kemudian secara harian kita akan mendapatkan bunga harian pula. Bisa pula kita meminjamkan koin kripto kita yang lain misalkan, lalu kita sendiri meminjam USDT untuk kita sewakan lagi. Ini strategi yang bisa dilakukan kalau kita sudah bertahun-tahun memiliki kripto tersebut dan membelinya dengan sangat murah di masa lalu. Seperti pernah saya jelaskan di konten saya yang lalu bahwa membeli kripto bisa diumpamakan membeli tanah. Hari ini kita bisa membeli sekian hektar tanah dengan harga sangat murah, lalu 30 tahun kemudian tanah yang sama kita kafling-kafling dan jual setiap kaflingnya dengan harga lebih mahal setiap meter perseginya. Di kripto tidak perlu waktu menunggu selama itu untuk mendapatkan untung dari pengembangan teknologi yang terus dilakukan para developer masing-masing blockchain. Jadi bisa saja di dunia kripto kita bisa berinvestasi 1 juta, 3 tahun lagi kita punya kripto yang senilai 20 juta dan bisa kita sewa-sewakan lagi saat itu. Kini kita sampai di penghujung konten ini. Bila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak soal mining kripto dan ingin berinvestasi sebagai miner, teman-teman bisa menghubungi saya di email velasonium@gmail.com. Dan bila teman-teman merasa sangat terbantu dengan informasi-informasi di channel ini, kami akan sangat menghargai donasi Anda. Salurkan donasi Anda ke alamat dompet Stacks cryptocryptdude.btc. QR code-nya ada di layar Anda saat ini. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, komentar, share konten ini, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa pada konten-konten kami selanjutnya.